Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Semua orang sudah menyelesaikan dokumen mereka. Kaulah satu-satunya yang tersisa. Kau dapat menganggap dirimu lulus. Begitu lulus penilaian kelulusan halaman dalam, dan hanya dengan begitu kau dapat mengatakan bahwa dirimu lulus dari Akademi Shrek. Huo Yuha berkata, baiklah kalau begitu, biarkan aku mengikuti tes. Kakak perempuan tertua, kapan menurutmu aku harus pergi? Zhang Lixuan benar, meskipun dia benar-benar sibuk, lebih baik baginya untuk secara resmi lulus dari akademi. Zhang Lixuan berkata, kamu baru saja kembali, jadi kamu bisa beristirahat selama beberapa hari. Oh iya, ada sesuatu yang lain. Semua orang tidak lagi dianggap sebagai siswa dari halaman dalam karena mereka telah lulus, tapi kamu belum melakukannya dan kamu juga lajang. Sedangkan Kencan Dewa Laut musim depan akan segera dimulai. Kamu harus berpartisipasi. Apakah kau mengerti? Hah? Huo Yuhao menatap Zhang Lixuan dengan heran. Aku harus berpartisipasi dalam Kencan Dewa Laut, kakak tertua? Zhang Lixuan mengangguk dengan serius dan berkata, itu adalah peraturan akademi. Semua anak laki-laki dan perempuan lajang dari halaman dalam harus berpartisipasi. Kamu adalah bagian dari akademi dan kamu masih belum lulus secara resmi. Bagaimana mungkin kamu tidak berpartisipasi? Kakak perempuan tertua, mari kita lupakan itu. Kamu tahu bahwa aku sudah memiliki Dong-er, dan meskipun dia hilang, aku tidak bisa kembali untuk berpartisipasi dalam Kencan Dewa Laut lagi. Mata Huo Yuhao menjadi sedikit redup saat dia berbicara. Zhang Lixuan menghela nafas dan berkata, Yuhao, aku mengerti perasaanmu dan aku juga merasa sangat kasihan padamu. Dong-er adalah gadis yang baik. Namun peraturan akademi tidak bisa dilanggar, bukan? Kamu harus memberiku wajah. Mari kita lakukan seperti ini. Kamu hanya akan berada di sana untuk berpartisipasi, dan aku akan meminta semua gadis untuk tidak memilihmu. Kamu tidak akan terpengaruh seperti itu. Huo Yuhao menarik wajah panjangnya. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan sekarang, kakak perempuan tertua. Kamu tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk Sekte Tang. Wajah Zhang Lixuan tenggelam. Apakah kamu masih menginginkan sertifikat kelulusanmu, Yuhao? Biarkan aku memberitahumu, jika kamu tidak dapat melewati ini, tidak ada yang akan memberimu sertifikat kelulusan. Bahkan jika kamu adalah bagian dari Pavilion Dewa Laut. Zhang Lixuan menguat dan harga dirinya sebagai kakak perempuan tertua segera muncul. Huo Yuhao tidak berani membantahnya. Zhang Lixuan berpikir sejenak, lalu berkata, ayo lakukan seperti ini. Kamu tetap berjalan di atas acara itu, dan kamu masih harus berurusan dengan dokumen kelulusan. Mengapa kamu tidak datang ke halaman dalam pada Kencan Dewa Laut? Dan kamu akan berpartisipasi dalam acara itu di malam hari, dan aku akan mengatur penilaian kelulusanmu pada pagi berikutnya. Maka aku dapat membantumu menangani dokumenmu. Kamu dapat menghemat waktu dengan cara itu. Huo Yuhao benar-benar tidak bisa menolaknya lagi. Dia hanya bisa menerima nasibnya. Baiklah kakak, aku akan mendengarkanmu. Kerutan Zhang Lixuan berubah menjadi senyum ketika dia berkata, itu lebih baik. Ini kesepakatan kalau begitu. Kencan Dewa Laut akan diadakan 5 hari dari sekarang. Dan jika kamu berani untuk tidak datang, Sekte Tang tidak akan tahu kedamaian. Zhang Lixuan berbalik dan melangkah pergi setelah meninggalkan ancaman ini. Wajah Huo Yuhao penuh dengan kesal saat dia memperhatikannya pergi. Dia benar-benar tidak mampu menyinggung kakak perempuan tertua. Tapi dia benar, dia tidak bisa melanggar aturan akademi. Selain itu, mendapatkan sertifikat kelulusan juga sangat penting. Dia hanya akan ada di sana untuk berjalan melalui acara itu. 5 hari dari sekarang, aku tidak bisa melupakan saat itu. Huo Yuhao berjalan ke Sekte Tang saat dia berpikir dan segera mulai merenungkan dan meneliti memalsukan pil-pil itu. Huo Yuhao membutuhkan alat khusus untuk melakukan ini. Dia membutuhkan tungku dan dia membutuhkan kehangatan yang cukup di dalam api. Tungku pil sederhana yang harus dilakukan adalah membuat alat jiwa. Huo Yuhao mulai menggambar cetak biru untuk alat jiwa itu. Saat dia merenung, tidak peduli apa, dia masih seorang instruktur jiwa kelas 7 yang bisa menempa alat jiwa kelas 8. Meskipun dia belum serius belajar menempa alat jiwa selama beberapa tahun, masalah kecil seperti ini tidak bisa membuatnya kebingungan.
Tungku Pil harus memenuhi beberapa kondisi. Pertama, itu harus cukup kuat untuk menahan suhu tinggi. Kedua, harus menghasilkan suhu tinggi. Ketiga, itu harus bisa mengendalikan suhunya. Keempat, tungku itu sendiri tidak memiliki efek pada ramuan ini sama sekali. Dia dapat memulai untuk membuatnya. Setelah memenuhi persyaratan ini, satu Woyuhao baru saja akan menyelesaikan cetak biru. Ketukan datang dari luar. Siapa di sana? Woyuhao bertanya tanpa sadar, bahkan tanpa lihat ke atas. Ini aku. Suara yang sangat tidak puas bisa terdengar dari luar. Hah? Orang yang memiliki suara ini adalah salah satu orang yang paling ditakuti oleh Woyuhao. Dia buru-buru berdiri dan membuka pintu. Kenapa Anda di sini, Guru Xuan? Woyuhao menyapa Guru Xuan Ziwen dengan senyum malu-malu di wajahnya. Xuan Ziwen mendengus dingin dan berkata, "Kau, orang yang kotor, kau kembali agak cepat tetapi menggunakan BB sebagai perisaimu. Segera setelah kau kembali, apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Berapa hari kau perlu memalsukan pil apapun? Beri aku perkiraan yang akurat." Woyuhao memaksakan tersenyum dan berkata, "Bagaimana aku bisa memberimu perkiraan yang tepat, Guru Xuan? Ini juga pertama kalinya untukku dan aku masih harus melakukan beberapa percobaan. Anda tahu bahwa kita harus melakukan eksperimen setiap kali kita membuat alat jiwa baru. Ini mirip untuk memalsukan pil. Aku baru saja menyusun beberapa cetak biru untuk tungku pil. Jangan khawatir, setelah aku selesai dengan pilku, aku akan segera belajar tentang alat jiwa darimu. Bagaimana menurut Anda? Cetak biru untuk pil? Biarkan aku melihatnya." Itu adalah reaksi pertamanya begitu dia mendengar alat jiwa. Woyuhao dengan cepat menyerahkan cetak biru yang baru saja digambarnya. Xuan Ziwen tidak perlu bertanya apa yang dibutuhkan oleh Woyuhao dari tungku pil. Dia memahami niat Woyuhao dengan beberapa lirikan. Namun reaksi pertamanya setelah melihat melalui cetak biru adalah dengan memukul ringan kepala Woyuhao. "Hah? Mengapa Anda memukulku, Guru Xuan?" Woyuhao berkata dengan sedih. Xuan Ziwen membentak, "Idiot! Jangan katakan kepada orang lain bahwa kau adalah muridku, karena aku tidak dapat menerima rasa malu itu. Lihatlah, apa yang kau gambarkan, apa ini? Akan mengejutkan jika kau benar-benar dapat memasukkan pil dengan sukses. Dengan ini, kau hanya akan menyia-nyiakan sumber daya." Hah? Woyuhao paling mengagumi Guru Xuan dalam hal menempa alat-alat jiwa. Guru Xuan Ziwen tidak akan berbicara tanpa memikirkan hal ini, dan dia sangat ketat tentang penelitiannya dengan alat jiwa. Woyuhao buru-buru meminta saran dengan rendah hati. "Guru Xuan, dapatkah Anda memberitahuku apa yang salah dengan cetak biruku ini? Tolong aku." Xuan Ziwen mendengus dingin dan berkata, "Sekarang kau ingin belajar? Kau tidak pernah mau belajar dengan benar tentang menempa alat-alat jiwa dariku selama bertahun-tahun dan kau merasa malu sekarang? Kau mengacaukan sesuatu yang sederhana seperti ini. Dasar! Jangan berpikir kau bisa melakukan ini dengan baik hanya dengan kekuatan spiritualmu itu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritualmu, jika kau tidak memiliki pengalaman yang cukup, jika kau tidak memiliki teori dan prinsip terbaru, semua itu terbuang sia-sia. Biarkan aku menyentuh dua hal untuk memberitahumu mengapa tungkumu ini tidak berguna. Pertama, bagaimana tungkumu memastikan bahwa efek obat herbal tidak akan hilang? Apakah kau tidak tahu bahwa herbal yang dianggap sebagai harta alam akan melepaskan efek obatnya begitu digunakan? Dapatkah logam menutup tungku sehingga efek obat ini tidak akan hilang? Setelah efek obat ini hilang, semua yang baik akan mengalir. Apakah kau mempersiapkan tungku penuh ampas untuk semua orang? Ini Woyuhao tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengabaikan masalah penting. Xuan Ziwen mengikuti dengan mengatakan, "Kedua, ketika energi asal langit dan bumi dikumpulkan dan dikompresi dalam wilayah tertentu, apa yang akan terjadi jika alat yang mengkompresnya memiliki batasnya sendiri?" Ini Woyuhao mulai berkeringat. Xuan Ziwen tertawa dingin. "Itu akan hancur berantakan, bahkan kau akan hancur berantakan. Apakah kau tidak tahu berapa banyak energi asal yang ada dalam harta ini? Bukankah kau sudah memakannya sebelumnya? Tidak bisakah kau bayangkan itu sama sekali? Apakah kau benar-benar berpikir tungku sudah cukup? Benar-benar lelucon. Jika kau tidak dapat menyelesaikan dua masalah ini, kau hanya akan menyia-nyiakan sumber daya, bahkan itu harta alam yang sangat berharga." Saat berbicara, Guru Xuan melemparkan cetak biru ke wajah Woyuhao sebelum berbalik dan pergi. "Guru Xuan, jangan pergi. Aku salah. Tolong beritahu aku." Xuan Ziwen menunjukkan masalahnya, tetapi bukanlah solusi. Selain itu, Woyuhao tidak bisa memikirkan apapun untuk menangani dua masalah ini. Dia segera mengejar Xuan Ziwen.
Meskipun guru Xuan Ziwen sedang berjalan pergi, dia mengungkapkan senyum aneh di wajahnya. Dia berpikir sendiri, bajingan, kau pasti akan tertipu kali ini. Hahaha. Setelah mendengar dari Bebe bahwa Wo Yuhao ingin menggunakan harta berharga untuk mengolah obat, dia sudah mengantisipasi bahwa akan ada masalah dengan Tungku. Alasannya sangat sederhana. Ketika guru Xuan Ziwen berada di Kekaisaran Ryu, ada seorang instruktur jiwa yang memiliki ikatan besar dengan dia, yang bertanggung jawab atas pengembangan obat-obatan untuk keluarga kekaisaran. Mengapa ada begitu banyak instruktur jiwa di Kekaisaran Ryu? Itu karena mereka dibudidayakan menggunakan banyak obat. Instruktur jiwa yang tidak berbakat dapat mengkonsumsi obat untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Dalam aspek ini, Kekaisaran Ryu memegang keunggulan mutlak atas kekaisaran lain. Xuan Ziwen juga tidak berbakat dalam hal jiwa bela dirinya, jadi dia juga menggunakan obat untuk meningkatkan kultivasinya. Kultivasinya telah mencapai 9 cincin melalui bantuan obat-obatan juga, namun dia menyadari bahwa obat-obatan di Akademi Strix tidak dibudidayakan sebelum dikonsumsi. Meskipun itu berkualitas tinggi, itu tetap membuang beberapa efek obat. Namun dia tidak mengatakan apa-apa karena dia memiliki penelitian penting yang harus dilakukan. Dan juga karena dia tidak begitu mahir dalam membuat pil. Mendengar apa yang ingin dilakukan oleh Wo Yuhao saat ini, dia bergegas. Alasannya sangat sederhana. Tungku yang dia butuhkan harus menjadi alat jiwa tingkat lanjut. Jika harta berharga tersebut digunakan sebagai bahan untuk mengolah obat, semakin tinggi kualitas bahan, semakin tinggi persyaratan untuk Tungku. Ini adalah apa yang tadi dikatakan oleh instruktur jiwa ahli obat Kekaisaran Ryu. Meskipun dia tidak tahu apa harta yang dibawa oleh Wo Yuhao kembali atau apa kualitasnya, dia kira-kira bisa menebak dari deskripsi BP bahwa setidaknya diperlukan Tungku kelas 9. Mengingat kemampuan Wo Yuhao saat ini, dia tidak mungkin menghasilkan alat jiwa kelas 9. Xuan Ziwen tahu cetak biru itu tidak berharga betapapun terperinci dan baiknya gambar itu, karena Wo Yuhao tidak akan bisa memecahkan masalah yang sangat sederhana, mengompres energi asal yang dilepaskan. Tanpanya, ledakan adalah satu-satunya hasil. Yuhao kini mengejarnya setelah dinasihati. Xuan Ziwen telah membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kenapa kau mengejarku? Xuan Ziwen berhenti di jalurnya dan menatap Wo Yuhao dengan dingin. Wo Yuhao buru-buru dan dengan hormat berkata, "Rusuhan aku salah. Aku akan berusaha lebih keras untuk belajar memproduksi alat jiwa darimu." Dia juga sangat cerdas. Dia tahu bahwa Xuan Ziwen melakukan ini sebagai pertunjukan untuknya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa niatnya? Xuan Ziwen mendengus dengan jijik dan menjawab, "Apakah aku harus mengajarimu bahkan jika kau mau belajar jiwa bela diri kembar dan es pamungkas? Pergilah kalau begitu, pergi dan jadilah Mas Roh." Ketika dia berbicara, dia berbalik dan pergi. Sosok Wo Yuhao segera muncul dan dia memblokir jalan Xuan Ziwen. Dia penuh senyum ketika dia berkata, "Guru Xuan, aku tahu aku salah. Bahkan jika itu adalah hukuman mati, masih ada waktu untuk bertobat. Anda harus memberiku kesempatan untuk membalik lembaran baru. Jangan khawatir, aku akan belajar di bawahmu dengan serius. Di masa depan, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjadi instruktur jiwa kelas 9. Aku tidak akan menyerah lagi. Bagaimana menurut Anda?" Xuan Ziwen tampak dalam suasana hati yang lebih baik sekarang. Dia mendengus sekali lagi dan berkata, "Mengandalkan kenyataan bahwa kau terlihat lebih tulus hari ini, aku akan setuju dengan enggan. Namun ingatlah bahwa aku mengasuhmu tidak murni karena aku ingin kau menjadi instruktur jiwa kelas 9. Meskipun instruktur jiwa kelas 9 sangat jarang, mereka bukan yang ekstrim." Wo Yuhao tercengang. "Jadi apa yang ingin Anda lakukan?" Xuan Ziwen mengungkapkan tatapan intens dan bersemangat di matanya. Itu bahkan membuat Wo Yuhao merinding. "Sebelum aku mati, kuharap aku bisa mengasuh instruktur jiwa kelas 10 dan membuatnya mencapai puncak instruktur jiwa. Bakatku terbatas. Aku tidak akan pernah menjadi instruktur jiwa kelas 10, namun kau adalah keajaiban. Aku percaya bahwa kau bisa melakukannya. Hanya bekerja keras kali ini. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan Sekte Tang dengan mudah. Sebelum kau menjadi instruktur jiwa kelas 9, apapun komitmen yang kau miliki, aku ingin kamu mengabaikannya." Ini Wo Yuhao tiba-tiba berubah muram dan tersenyum pahit pada Xuan Ziwen. "Instruktur jiwa kelas 9 bagaimana itu? Semudah itu? Pertama, aku harus menjadi Feng Hao dulu. Itu tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.